Alright, selamat datang di channel Uncle Joe ya, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, gue ada bikin video beberapa kali, tapi gue agak keganggu sama suaranya gitu. Jadi gue record ulang ya. Demi memberikan yang terbaik buat kalian para keponakan gue nih. Anyway, buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini, thank you banget udah mampir di channel ini. Dan mungkin kalau lu lagi mau buka kedai kopi, lagi mau bangun bisnis kopi, kayaknya ini jadi channel yang tepat deh buat lu. Khususnya UMKM ya. Kalau lu udah corporate, skala bisnisnya udah gede, kayaknya kurang cocok sama konten-konten gua. Nah, gua udah kurang lebih ada 140 outlet yang gue lahirkan dari workshop yang gue kerjakan. Jadi gue tiap bulan bikin pelatihan, bikin workshop, dan ada 300-an orang yang gue mentoring ya, gue bina sampai mereka nggak butuh lagi gue gitu ya. Nah, anyway, kemarin di grup yang gue bikin ya, owner coffee shop itu yang sharing bisnis kopi, lagi bahas soal lagi bahas soal karyawannya gitu. Ada yang curhat lah, karyawannya ada yang udah dibantu kredit motor, tapi cicilan keduanya nggak beres. Terus juga ada yang uang kedai dibawa kabur gitu ya, macem-macem dramanya. Jadi gue simpulkan, banyak yang belum punya tim yang solid gitu, teamwork yang solid, yang kokoh gitu ya, manajemen yang bagus di SDM-nya. Nah, dari situlah gue berpikir kayaknya gue perlu sharing ke teman-teman bagaimana cara gue membangun tim gue yang sampai hari ini gue bisa bilang cukup solid. Karena dengan lu punya tim yang solid, lu punya bisnis autopilot ya. Jadi lu punya bisnis yang lu bisa lu tinggal gitu, karena tim lu yang cukup solid gitu ya. Nah, gue sharing ke kalian gimana cara gue ngebangun tim gue yang solid saat ini. Disclaimer dulu nih, gue belum tentu cocok apa yang gue kerjakan di Uncle Joe dengan apa yang kalian alamin, tuh belum tentu cocok. Bisa jadi berbeda, bisa jadi juga nggak efektif di tempat lu gitu ya. Jadi gue sharing aja, siapa tahu relate buat kalian ya. Mari kita mulai, let's go. Oke, pertama-tama jujur, gue di awal-awal ngebangun bisnis kopi, kedai kopi, gue juga ngalamin hal yang seperti teman-teman alamin. Ganti-ganti karyawan, ganti-ganti head bar, baristanya, banyak deh pergantian, mitra, bahkan partner pun berganti gitu ya. Itu banyak terjadi dan gue ngalamin di awal-awal bisnis gue, Uncle Joe ya. Nah, tapi setelah masuk pandemi ya, ini berubah total. Sejak masuk era pandemi ini, gue bersyukur sekali sih punya kesempatan yang menurut gue nggak pernah, yang mungkin gue nggak akan ngalamin lagi gitu. Nah, jadi sebelum pandemi itu gue ada pergantian banyak karyawan. Kenapa? Karena gini, gue simpulkan ya, simpulkan dan memberikan saran buat teman-teman yang lagi mau membangun bisnisnya. Jangan ada matahari kembar ya. Matahari kembar tuh begini, leaders dalam satu bisnis lu atau manajer atau kepalanya itu jangan lebih dari satu ya, nggak boleh ya. Pokoknya kalau misalnya lu berpartner 2 orang atau 3 orang, lu pilih salah satu, tunjuk salah satu orang aja jadi kepalanya. Jadi jangan ada banyak kepala gitu. Nanti karyawan lu bingung, barista lu bingung. Itu satu. Kedua, nanti kalau lu sebagai kepala pengambil kebijakan atau keputusan dan lu tidak disuka, cenderung ya kalau orang yang leader yang mengambil keputusan, yang memberikan lebih banyak bawel lah pasti ya. Tentu karyawan kurang suka. Nah, kalau ada matahari lain atau ada pintu lain, ya mereka akan lebih dekat sama yang di sana gitu, sama orang lain, sama mitra lu yang memang perannya bukan antagonis gitu ya. Jadi menurut gua nggak boleh ada matahari kembar dan tidak boleh ada pintu lain akses untuk pembuat kebijakan. Jadi ketika lu bikin kebijakan yang anak-anak atau barista lu nggak suka, dia punya pilihan untuk
apa ya, negosiasi sama kebijakan itu sama partner lu yang lain gitu. Nangkap poinnya ya. Jadi gua rasa by experience gua sebaiknya jangan ada matahari kembar. Pintu sebaiknya cuma satu aja ya. Jadi itu yang gue alamin di masa lalu. Tapi ketika gue masuk ke era pandemi, ketika tim yang lama ini bubar, pergantian karyawan total, gue yang ambil alih kendali semuanya. Akhirnya gue membangun struktur baru, membangun pondasi baru untuk bisnis Uncle Joe nih. Jadi gue bangun satu sistem, satu skema di mana kepala cuma satu, ya. Finance juga cuma satu, urusan keuangan satu pintu, mereka semua. Jadi kalau mereka ada urusan duit, semua ke finance satu pintu. Kalau urusan teknik dan lain-lain tuh ke gua, urusan operasional, urusan lain ke gua. Jadi semuanya satu pintu, jelas gitu ya. Jadi ketika gua buat kebijakan, 100% mereka telan aja gitu. Dan kalau mereka mau negosiasi pun langsung sama gua, bukan sama orang lain. Ini yang menurut gua matahari kembar tuh nggak bagus ya. Oke. Nah, pertama-tama yang gue bangun adalah ketika gue masuk era pandemi, gue menyusun ulang timnya. Yang lama udah gue anggap ke laut, ya udah hilang. Dan pertama-tama gue setiap kali interview orang, gue akan kasih tahu mana hal prinsip di gue, mana bukan, gitu. Contoh, di gue prinsipnya tuh lu nggak boleh ngelanggar uang sama waktu. Kalau lu bermasalah di keuangan, ya urusan duit lah, lu entah itu nilep, nggak jujur, lu nyolong, itu udah pasti gue blacklist. Gue nggak bisa kerja sama orang yang bermasalah di keuangan. Even ke partner gue ya, kalau partner gue bermain di belakang gue secara uang, gue nggak mau kerja bareng lagi sama dia gitu. Udah jelas prinsip gue gitu. Ya gue nggak mau. Makanya gue benci banget sama koruptor gitu. Ya, kedua, nggak boleh melanggar soal waktu. Lu nggak boleh main-main sama waktu sama gue. Gue jelasin prinsip gue ke anak-anak bar yang baru gue interview. Gue kasih tahu gue nggak mau lu berproblem di soal uang. Bukan masalah jumlah uangnya kecil atau gede, tapi soal karakter lu, kejujuran lu gitu. Bukan soal selisih nggak jelas kemana 500.000 rupiah, bukan. Tapi lebih ke jujur karakternya. Gue pengen orang tim gue jujur gitu ya. Nah, di waktu juga sama. Gue nggak suka sama orang-orang yang datangnya terlambat, lu nggak menghargai waktu orang lain, janjian lu telat gitu ya. Gue nggak suka sama orang-orang seperti itu. Bahkan ketika telat pun nggak ngasih kabar gitu ya. Ya kalau ngasih kabar sih masih mending ya, ada kecelakaan atau ada hambatan di mana. Tapi nggak ngasih kabar, bagi gue itu prinsip gue nggak suka. Karena tujuannya supaya kita, tim yang ada di sini bisa koordinasi gitu, bisa ngatur kalau lu kenapa-napa. Jadi dua prinsip ini nggak boleh dilanggar. Nah, dua hal ini itu kan bicara soal attitude, bener gak? Jadi dua hal ini gue nggak mau lu bermasalah di sini karena ini berhubungan sama attitude ya. Nah, di luar itu gue merem. Jadi gue sampaikan nih mana yang prinsip, mana yang enggak. Karena lu bakal kerjasama sama gue nih bareng-bareng nih. Contoh, misalkan kayak mecahin gelas, bagi gue itu nggak prinsip. Lu mecahin gelas mau 1-2 nggak sengaja ya itu is okay gitu. Juga kayak nuang susu tumpah atau apalah, bagi gue itu kecelakaan dalam bekerja yang gue nggak akan permasalahin. Jadi bahkan gue memberikan ruang buat teman-teman barista yang bareng sama Uncle Joe untuk explore lebih di dunia ini gitu, di dunia kopi ini. Oke, jadi pertama itu ya. Dan gue ngebangun habit ini terus menerus. Jadi gue nggak mau mereka fokus ke yang lain. Prinsipnya dua ini ya, uang dan waktu. Mereka fokus ke situ berhari-hari, berbulan-bulan. Gue bakal banyak ngomongin soal itu sampai jadi habit, jadi budaya lah di kedai Uncle Joe. Oke, yang kedua, sebagai leader, kita sebagai leader ya, kita harus paham sama-sama bahwa yang membangun masa depan itu nggak cuma lu sendiri sebagai owner, tapi juga mereka juga mau bangun masa depannya. Nggak kita sebagai owner mau untung doang sendiri gitu. Gue pengen justru sama-sama gitu, kita ngebangun masa depan bareng-bareng. Nah, dari situ gue berpikir bahwa gaji barista itu, even UMR pun menurut gue nggak cukup buat bangun masa depan. Jadi gue sebagai leader di sini di Uncle Joe, gue berpikir bahwa lu gaji UMR aja nggak cukup, apalagi yang di bawah UMR. Nangkep ya? Poinnya gue akan
gue harus berpikir seperti itu, bahwa yang mau cuan, mau bebas secara uang, pengen kaya tuh nggak cuma lu doang sebagai owner, tapi mereka barista juga pengen punya kehidupan yang lebih baik gitu di hari mendatang. Dan sekarang kendaraannya apa buat kesana? Kalau lu sebagai owner kan kendaraan lu ya bisnis lu ini, tapi kalau barista gimana? Mereka gimana? Nah itu gue pikirkan ya. Oke, jadi yang gue berikan ke barista, gue bilang begini, lu akan mendapatkan, jadi gue tawarkan skema ya, dengan membangun ini gue merasa ini cukup efektif ya. Tapi gue nggak tahu di tempat kalian. Gue akan berikan barista gue itu adalah gaji pokok ya, satu gaji pokok. Gue nggak akan sebutin angkanya berapa, tapi kurang lebih instrumennya yang gue bagiin ke mereka ya. Gue akan kasih ke kalian instrumennya apa aja dan kira-kira mereka dapatnya apa aja lah ya. Oke, satu gaji pokok ya tadi. Kedua uang tips. Uang tips tuh gue nggak utak-atik, itu buat mereka aja. Terserah mereka ngebaginya gimana, urusan mereka. Gue nggak mau ikut-ikutan. Uang lembur, mereka akan dapat uang lembur di atas 8 jam bekerja. Mereka pasti dapat lembur per jamnya sekian. Jadi barista gue tuh kerja cuma 8 jam. Kalau dia effort lebih dari 8 jam, dia akan dapatkan uang lembur gitu ya. Terus kalau misalkan hari dia libur, terus tiba-tiba gue suruh masuk, gue akan bayar per jam hari itu. Ya bukannya hitungan harian gimana, tapi gue akan bayar dia per jam. Nggak usah nanya ya. Lalu yang keempat, fee workshop. Jadi ketika ada workshop gue kasih fee ke mereka, bagi rata aja fee ya. Lalu ada fee barista beginner. Ketika ada barista beginner ini adalah si barista ini jadi staf pengajar. Barista yang punya kemampuan yang mumpuni dalam mengolah kopi, gue akan angkat jadi staf pengajar. Nah, staf pengajar itu ketika ngajarin barista beginner, ada peserta yang daftar ke Uncle Joe dan mau belajar barista, dia barista gue yang ngajar, dia akan dapat fee ya per sesi. Jadi satu kali barista beginner itu ada 2 sesi. Kalau dia handle 2 sesi, dia dapat bayaran 2 kali lipat. Lalu ada fee host. Kalau misalnya barista gue jadi host ya, dia akan dapat fee gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin gue kasih tambahan deh buat toh gue juga dapat tambahan dari kegiatan workshop gue kan. Lalu nge-host itu dapat fee, lalu fee jumlah peserta workshop. Jadi per kepala berapa yang handle event workshop gua, yang ngebantuin gua mempersiapkan workshop, gua kasih dia fee per kepala. Artinya kayak dia handle pendaftaran, ngopi paste, itu gua kasih bagian buat dia. Lalu ada uang dapur. Uang dapur itu jumlah uang yang gua kasih tiap bulan untuk beli bahan-bahan makanan ya, entah itu Indomie, entah itu daging, apapun deh. Mereka terserah mereka mau pakai buat apa uang itu. Pokoknya gue taruh brak segini, terserah lu lah. Lu mau beli makanan terserah, mau enggak, mau dibagi terserah. Jumlah barista. Gue sih menyarankan beli bahan baku biar masak di dapur lebih hemat lah, beli bahan baku ya. Karena kan gue ada dapur ya, lu masak di dapur deh, itu harapan gue. Tapi pada kenyataannya mereka suka bagi-bagi aja gitu. Pengen mentahnya aja nih anak-anak nih. Lalu gue ada uang dapur tadi. Kenapa ada uang dapur? Karena gue nggak kasih mereka minum makan gratis di sini. Mereka kalau mau makan, mau minum menu yang ada di Uncle Joe, mereka harus bayar gitu. Kalau bentar. Maksud gue voucher ya. Sorry nih. Setelah uang dapur itu ada uang voucher. Nah, yang ke-9 itu voucher. Mereka dapat voucher per bulan, per orang. Nah, kenapa dapat ini voucher? Karena mereka harus beli makanan dan minuman di Uncle Joe itu berbayar. Mereka nggak dapat makan minum gratis di sini. Jadi karena mereka pengen biar nyoba juga menu-menu minuman yang ada, ya gue kasih voucher lah ke mereka. Lalu yang ke-10 ada fee omset ya. Mereka akan dapat omset tertentu, target harian gue. Kalau nyampe ke situ gue akan bagi ke mereka. Berapa besarannya itu udah ada kesepakatan sama mereka. Lalu ada fee roasting per kilo. Jadi jasa roasting per kilo itu gue kasih fee ke yang ngerostingnya. Contohnya misalkan Emir sekarang dia ngerosting kan per kilo berapa. Ya dia dihitung sebulan tuh ngerosting 200 kilo. Dikali lah berapa per kilonya gitu. Gue ada fee buat begitu ke mereka. Bagi yang ngerosting. Kalau yang gak ngerosting gak dapet. Lalu ada fee per cup. Jadi misalkan ada produk kreasinya mereka akan dapetin fee dari harga per cup itu.
Ada uang kaget ya. Nah, uang kaget ini ada dua uang kaget versi gua. Ini yang tahu cuma gua doang. Jadi bahkan finance gua pun nggak tahu. Kalau gua dapat ada project di mana gitu ya, ada hal yang gue kerjain dan gue dapat uang, biasanya gue langsung bagi-bagi ke mereka gitu. Kan karyawan gue nggak cuma barista ini doang, ada yang lain. Gue bagi-bagilah ke mereka. Itu mereka anggapnya uang kaget, tiba-tiba dapat transferan dari gua gitu. Dan itu random, bisa dapat bisa enggak, tergantung bagaimana gua dapat project lah di bisnis gua ya. Lalu ada mukbang, kita suka makan-makan, kulineran, bonding time, kita keluar outing gitu ya, jalan-jalan, itu semua gue yang cover. Lalu ada staycation, kadang-kadang kita suka nginep di mana gitu, terakhir di Safari, ramean kita nginep, kita mau refreshing, kita semuanya gue yang cover kayak gitu ya. Kita mau mengunjungi tempat-tempat yang mereka belum kunjungi atau mereka mungkin nggak akan ngunjungin gitu ya, gue bawa ke sana. Mudah-mudahan kalau kita berkembang kita akan ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota gitu ya. Doain aja lah bisa lancar. Yang ke-15, ini banyak banget ya, jenjang karir sebagai head bar. Nah, jadi gua tuh karena gua sebagai konsultan kopi juga, gua menyediakan apa ya? Bukan menyediakan sih. Gua membutuhkan seseorang yang bisa gua andalkan sebagai head bar. Jadi memang gua juga butuh. Nah, tapi ini bagus buat karir mereka gitu. Mereka yang senior, junior barista ini jadi senior barista, akhirnya punya kemampuan yang bisa menghandle satu kedai kopi. Karena habit yang gue bangun menurut gue cukup bagus ya. Dan gue terapin di berbagai kedai klien-klien gue dan cukup efektif dan cukup bagus gitu. Akhirnya ya mereka punya kesempatan untuk menghandle coffee shop orang lain. Wah, ini bagus banget, experience mereka juga nambah. Secara salary juga hitungannya berbeda. Dan bagus ya, pengalamannya bagus banget. Menurut gue sih mereka lebih untung lah. Bukan cuma sekedar uang doang, tapi benar-benar dapetin hal yang mungkin gak semua kedai kopi bisa memprovide ini. Oke, lalu ada limpahan 16 nih, poin ke-16. Limpahan dividen. Jadi gini ya, gue kalau misalnya dapat dividen tiap sebulan sekali ya, gue kalau merasa dividen ini terlalu besar buat gue, kayaknya kegedean nih, gue bagi-bagi ke mereka. Jadi mereka juga nggak tahu jumlahnya berapa dan masing-masing barista beda-beda. Jadi gue transferin aja gitu ke mereka, gitu. Jadi dividen yang gue dapat, gue ngerasa lebih kegedean gitu kan. Tentu kalau gue dapat sesuatu besar, kan nggak bukan effort gue sendiri kan, ini effort mereka juga, effort mereka teman-teman barista yang memang udah berjuang gitu. Dari situ gue lemparin lagi ke mereka gitu. Macam-macam lah bentuknya, bisa handphone, bisa uang cash, bisa apapun lah gitu ya. Jadi gue ada share gitu ke mereka. Oke, itu poin kedua tuh ya, soal apa ya, gaji apa yang mereka dapetin. Yang ketiga nih, gue harus membuat Uncle Joe itu nyaman ya. Happy lah, gue pengen mereka itu menjalani pekerjaan sehari-harinya happy banget, seneng, harus happy. Gue harus memastikan gimana cara mereka happy. Gue nggak mau mereka tertekan ya. Contoh misalnya gini ya, gue nggak mau jadi owner yang bawel. Dulu nih waktu awal-awal Uncle Joe buka, gue bawel gitu. Jadi gue suka, kalau lu bikin salah gue suka cerewetin gitu. Nah kalau sekarang enggak banget gitu, gue belajar dari kesalahan juga. Gue melihat kalau memang lu bikin salah ya udah salah aja gitu. Gue buka ruang untuk kesalahan buat teman-teman barista. Room for errornya gue buka selebar-lebarnya buat mereka bikin kesalahan. Even mecahin gelas, numpahin susu, numpahin kopi, apapun bagi gue itu hal yang nggak prinsip. Yang prinsip cuma dua tadi. Yang pertama uang dan waktu. Udah itu aja gitu. Gue nggak nuntut mereka aneh-aneh di bar. Gue juga nggak minta mereka kerjanya gila-gilaan. Tiap debu tuh wah dia dilap, kaca semuanya dicuci, kayak nggak perlu seperti itu. Gue bilang ke mereka, cukup jadi diri lu sendiri. Rajinnya kalau ada gue nggak usah pura-pura rajin, lu ngepel lantai di depan gue, nggak perlu. Lu cukup jadi diri lu sendiri. Kalau gue kasih angka udah di 7 aja udah ya. Jangan lu jadi 9 gitu terus, atau 6 atau 5, jangan. Lu cukup di 7 tapi konsisten. Jangan hari ini rajin, besok enggak, besoknya rajin, besok enggak. Jangan gitu ya. Gue minta ke mereka untuk udah santai aja kerja sama gue, slow aja, santai. Pokoknya nikmati aja
hal-hal yang menyenangkan lah. Bahkan baju pun ya, seragam pun gue memprovide untuk mereka pakai baju yang memang nyaman buat kalian. Kalau lu nggak nyaman, lu jangan paksa, misalkan pakai jas atau pakai apa aja. Tapi yang penting standarnya Uncle Joe adalah t-shirt, celana jeans, that's all. Itu aja udah, ya. T-shirt, celana jeans, udah itu doang standarnya Uncle Joe. Dan dari situ ya gue pengen mereka happy aja. Kalau mereka bikin kesalahan, bikin hal-hal yang menurut gue, wah ini kayaknya perlu gue bahas nih, perlu gue koreksi nih, gue cuma catat doang. Jadi gue punya catatan kecil gitulah di notes gue. Kalau si anak, wah si ini kalau ada tamu begini nih sikapnya, gue tulis. Kalau si ini agak sedikit gimana yang ngeganggu gue tulis, gue catat. Jadi hal-hal kecil-kecil kayak gitu gue catat satu-satu. Nanti pas lagi mukbang, lagi makan bareng di meja itu, gue sampaikan, kemarin gue ngeliat lu begini gini. Jadi dalam kondisi yang santai, gue sampaikan lah hal yang perlu diperbaiki. Bahkan gue bilang dulu, lu udah bagus banget sih menurut gue bulan ini, udah top banget. Cuman kayaknya lu perlu upgrade dikit lagi gitu. Gue bilang selalu begitu caranya. Kayak lu perlu naikin deh. Nih, lu udah angka di 8 nih, lumayan nih, dikit lagi nih. Sayang gitu. Jadi gue sampaikan di meja makan. Yang terakhir ya, disclaimer nih ya. Gue disclaimer sama kalian sekali lagi, belum tentu cocok di tempat kalian. Ini memang gaya kepemimpinan gue. Gaya gue memimpin anak-anak seperti ini memang. Karena apa yang gue hari itu adalah hasil dari kesalahan gua yang dulu itu. Jadi ya inilah gua. Oke, lalu yang terakhir ya, gua mau ada satu ruangan yang wajib happy. Gue sampaikan ke mereka semua, ada satu ruangan yang harus happy, harus asik, yaitu belakang bar. Di belakang bar itu harus menyenangkan, harus happy. Jadi gua minta ke mereka untuk ayolah fun aja, udah santai aja di belakang meja, di belakang bar itu harus menyenangkan. Sama seperti kalau di sepak bola itu ruang ganti pemain itu harus menyenangkan, harus fun, harus seru. Ketika mereka di lapangan hijau, mereka udah all out aja, udah mikirin cuma ya udah main aja gitu, enjoy aja. Sama kayak di rumah itu, kalau gua sama anak gua sama istri gua itu ya gua serunya harus di kamar tidur tuh harus tempat yang paling menyenangkan. Dalam satu rumah, ruangan yang paling berkesan, paling seru, paling asik, paling menyenangkan itu harus di kamar tidur. Nggak boleh di ruangan lain. Ketika kamar tidur gua, anak dan istri gua itu fun, menyenangkan, seluruh rumah itu akan menyenangkan. Nah, di kedai kopi yaitu bar. Bar itu harus menyenangkan, harus fun. Nah, kalau misalkan di dalam bar itu udah menyenangkan, udah fun, seluruh ruangan kedai lu itu pasti menyenangkan. Gua rasa gitu aja sharing gua. Kalau misalkan memang ada cocok buat lu silakan terapkan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, dilewatin aja. Ambil poin-poin yang paling bagus menurut lu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Jadi gue disclaimer nih ya. Gua rasa gitu aja sih apa yang gua sharing di sini. Gua tujuannya untuk buat membantu teman-teman yang mungkin ngalamin hal-hal yang juga bermasalah di soal employee. Dan dengan beberapa poin tadi yang gue share itu, hari ini gue mendapatkan tim yang gue nggak pernah ganti-ganti timnya, ya. Gue nggak pernah ganti-ganti orang, gue nggak pernah ganti-ganti barista gue juga. Jadi gue benar-benar, menurut gue adalah ini tim terbaik yang pernah gue miliki. Dan gue bangga sekali sama mereka saat ini. Mereka totalitas banget, gak hitungan. Wah, benar-benar gue suka banget sama tim yang sekarang. Dan ini yang klien gue mungkin belum sadar ya. Beberapa klien gue itu gue justru duplikat budaya Uncle Joe. Gue bawa ke Persamaan Kopi, gue bawa ke Merintis Rasa, gue bawa ke Skala Bumi di Semarang. Dan bulan depan gue akan bawa spirit ini ke Makassar. Jadi menurut gue ini nilai hal yang gak bisa dibeli sama uang. Karena developnya lumayan lama gitu. Dan inilah yang gue dapatkan, bisnis gue autopilot, semua dalam kondisi yang jujur. Dan ketika ada orang baru datang pun mereka akan udah di budaya yang sama gitu. Ketika ada orang baru datang, mereka akan ngikutin senior-seniornya yang udah benar-benar fighting for buat Uncle Joe gitu. Ya, dan gue bersyukur sama tim sekarang. Bahkan dari semua mereka itu gue paksa untuk mereka menabung uang kripto. Kenapa? Karena ya gue bilang tadi, gue edukasi mereka untuk nggak cukup dengan uang yang lo hasilkan sekarang untuk membangun hari depan.
buat membangun masa depan tuh nggak cukup ya. Lu perlu ada sesuatu yang lebih, salah satunya dengan investasi. Mulai disisihkan uang jajan lu itu disisihkan pelan-pelan buat beli kripto, nabung kripto ya. Itu pun gua ajarin ke mereka karena goals gua adalah mereka harus keluar dari Uncle Joe menjadi entrepreneur, bukan menjadi employee lagi. Harus keluar dari Uncle Joe untuk menjadi entrepreneur. Gua rasa gitu aja ya. Thank you udah nonton ocehan gua. Dan terima kasih ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas gitu soal ini, silakan put komen di below. Nanti kita akan bedah bersama. Dan gua rasa gitu aja. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.